Terjerat Cinta Om Duda. Episode 27. Cepat ingin pulang. Di perusahaan milik James. Bagaimana dengan Ririn, Pak? Apakah Anda sudah menerimanya menjadi sekretaris baru Anda? Tanya Mila pada bos dudanya itu. James terdiam sejenak, dilihatnya wajah cantik Mila dengan penuh perasaan dan keseriusan. Untuk sesaat ia perhatikan wajah cantik itu. Pak, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan lagi pada Anda. Kembali Mila berucap dan mencoba membuyarkan lamunan James. Kenapa aku biasa saja menatap wajah wanita ini? Dan, kenapa lagi dengan otakku? Kenapa yang ada di dalam otakku hanya Annabelle? Astagfirullah. Ada yang tidak beres. Cerocos James di dalam hati. Mila tampak sedikit tidak nyaman dengan sikap bos dudanya itu. Bukan salah tingkah karena ia dipandangi wajahnya, tetapi ia sangat merasa tegang dan takut jika sang bos dudanya itu tidak menghargai keputusannya. Pasalnya, ia sudah tahu jika bos dudanya menyimpan rasa cinta untuknya. Itu pun ia tahu dari pengasuh Princess Emily yaitu Sofia. James mengerjapkan matanya lalu menggelengkan kepalanya. Kemudian ia menyambar secangkir white coffee hangat buatan sekretaris cantiknya itu. James menyeruput kopi hangat yang ada di tangannya. Dan, kenapa tiba-tiba pikirannya melayang kemana-mana? Ya, tiba-tiba saja James kembali teringat pada kejadian yang mengesankan beberapa jam yang lalu. Di mana, saat itu ia mencicipi pulau mungil milik Sofia. Harumnya. Gumam duda tampan itu sembari memejamkan kedua matanya. Mila mendongakkan wajahnya lalu melirikkan matanya pada bos dudanya yang sedang memejamkan matanya. Tumben sekali duda tampan itu mengatakan harum pada secangkir white coffee yang sedang ia nikmati. Harum. Apakah kopinya sedikit berbeda dengan yang kemarin, Pak? Tanya Mila yang berhasil membuyarkan lamunan duda tampan itu. Sontak saja James membuka kelopak matanya, membulatkan kedua bola matanya dan menatap datar pada sekretaris cantiknya itu. Astagfirullah, apa yang kupikirkan? Sial. Bisa-bisa kacau kalau setiap saat aku terus-terusan mikirin si Annabelle. Desis duda tampan itu di dalam hati. Mila terus memperhatikan tingkah absurd bos dudanya yang tampan itu. Kenapa aneh sekali? Bisiknya di dalam hati. Tidak sama sekali, Mil. Ini kopinya masih sama dengan yang kemarin. Hanya saja aku baru menyadari jika kopi ini memang sangat harum. Hehehehe. Jawab duda tampan itu beralasan. Mila menyunggingkan senyuman kecilnya. Saya kira ada yang berbeda, Pak. Ucap sekretaris cantik itu. Tidak ada, Mil. Kau santai saja, jawab James disertai gelengan kepalanya. Baik, Pak, jawab Mila seraya menganggukkan kepalanya. Suasana hening seketika, James tampak sibuk dengan lamunannya yang tiada henti memikirkan pengasuh putri kecilnya yaitu Sofia. Dia memang sangat manis dan menggemaskan. Apalagi saat mendesah dan mengerang nikmat. Dia benar-benar seksi. Aku ingin melihat dan membuatnya mendesah lagi. Cerocos James di dalam hati. Pak James, panggil Mila yang tampak memberanikan diri untuk membuka suaranya setelah terdiam beberapa saat. Ya, ada apa, Mil? Tanya James. Sebenarnya saya ingin bicara penting pada Anda, Pak. Ucap Mila dengan suara yang setengah lirih. Bicara penting apa lagi kau, Mila? Aku rasa kau akan membicarakan pria asing yang akan melamarmu itu. Ucap James di dalam hati. James membuang napasnya. Apa yang ingin kau bicarakan, Mil? Bicara saja, aku akan mendengarkan. Ucap James dengan sikapnya yang santai. Mila mengangguk serta menarik napasnya lalu membuangnya perlahan. Sebenarnya saya sudah akan menikah,
Pak, ungkap sekretaris cantik itu yang tampak sedikit gugup. James mengerutkan dahinya dan bersikap biasa saja. Tidak terkejut ataupun tidak terima. Bahkan marah pun sudah tidak ada pada dirinya. Lagi pula James sudah tahu kabar ini dari asisten pribadinya yaitu Leo. Menikah? Apakah kau tidak sedang bercanda? Pancing James. Tidak, Pak. Saya serius, jawab sekretaris cantik itu. Dengan siapa? Tanya James. Dengan kekasih saya yang berasal dari Perancis, Pak. Jawab Mila yang berhasil membuat James manggut-manggut tanda mengerti. Dia mengakui dirinya akan menikah. Dan kenapa aku biasa saja? Kenapa aku tidak marah dan cemburu? Astagfirullah, apa aku sudah tidak mencintainya lagi? Ucap James di dalam hati. Untuk itu saya ingin meminta izin pada Pak James. Lagi pula, saya sudah menghadirkan Ririn untuk menggantikan posisi saya di sisi Anda, Pak. Mila berkata dengan penuh harapan dan permohonan. James manggut-manggut tanda mengerti. Dilihat dari segi manapun, wanita cantik di hadapannya sangat ngebet ingin menikah dengan pria asing itu. Dan, tentu saja hal itu tidak akan bisa dilarang atau dihalang-halangi oleh siapapun termasuk James. Baiklah, jika itu keputusanmu. Aku sungguh tidak berhak melarangmu untuk menikah, Mil. Ucap James tanpa ragu. Jika begitu, kau sudah bisa merapikan semua barang-barangmu dari sini, Mil. Walaupun aku sangat berat melepasmu, tetapi aku sungguh tidak dapat menghalangi kebahagiaanmu. Lanjut duda tampan itu yang tampak sedikit merasa sedih. Ya, bagaimana tidak sedih? Mila adalah sekretaris yang baik dan perfect di mata James. Sudah beberapa tahun lamanya wanita itu membantu James untuk mengembangkan bisnis dan perusahaannya. Bos mana yang tidak sedih kehilangan tangan kanannya? James menatap wajah cantik sekretaris yang sudah akan pergi dari hidupnya. Seketika ia merasa sangat keberatan jika harus terpisah dengan sosok wanita yang sudah belasan tahun menjadi bagian dalam hidupnya. Kenapa aku jadi sedih begini akan kehilanganmu, Mil? Kau adalah sekretaris yang perfect bagiku. Tapi kenapa kau harus pergi dariku? Ucap James di dalam hati. Mila menundukkan wajahnya dalam. Sejujurnya ia pun merasa berat meninggalkan perusahaan dan bos dudanya yang sudah lama menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi, apa mau dikata? Sementara sang kekasih yang belum lama kenal dengannya sudah ingin menjadikannya sebagai seorang istri. Dan, setelah menikah pun ia akan tinggal di negara Prancis. Mil, maafkan atas segala yang telah terjadi selama ini. Maafkan jika aku sering dan sangat sering membuatmu capek bahkan mungkin terluka. Sejujurnya aku. James belum selesai bicara, tiba-tiba saja Mila menghamburkan diri mendekap bos dudanya itu. Jangan bicara seperti itu, Pak. Sejujurnya saya sangat bersedih atas hal ini, ucap Mila lirih. James tampak mematung tak menyangka jika sekretarisnya akan memeluknya seperti itu. Namun sayang, tidak ada rasa ataupun getaran apa-apa di dalam dadanya. Apakah itu artinya duda tampan itu sudah tidak mencintai Mila? Entahlah. Saya yang harus minta maaf jika selama ini saya menjadi sekretaris yang kurang baik bagi Anda. Lanjut sekretaris cantik itu. Tidak, Mil. Kau adalah sekretaris yang sangat sempurna bagiku. Aku bahkan tidak yakin jika ada seseorang yang mampu menggantikanmu. Bukan hanya mengganti posisi dan jabatanmu, Mil. Tapi juga menggantikan kinerja, sikap dan semua yang ada pada dirimu. Astagfirullah. Sanggah duda tampan itu. Mila merenggangkan dekapannya lalu melepaskan dirinya, ia pun tersenyum hangat. Selama belasan tahun lamanya, ini kali pertamanya Mila mendekap hangat bos dudanya itu. Dia pasti bisa menggantikan saya, Tuan. Karena dia adalah adik kandung saya.
Ungkap Mila yang berhasil membuat James terjingkat kaget. Hah? Adik kandungmu? James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Mila mengangguk mengiyakan. Ya, Pak. Dan saya sudah mengajarkan semua yang saya lakukan selama menjadi sekretaris Anda. Jawab sekretaris cantik itu. James terdiam tanpa kata, rupanya sang sekretaris sudah menyiapkan pengganti dirinya sejauh mungkin dan sebaik mungkin. Sekitar pukul 3 sore, Princess Emily sudah keluar dari kelasnya. Pelajaran terakhir sudah selesai, dan hal itu membuat Sofia dapat bernapas dengan lega. Ayo, sayang. Tunggu Dedi di sana, iya. Ajak Sofia pada asuhannya. Ayo. Jawab gadis kecil itu seraya tersenyum senang. Princess, sepertinya hari ini Princess sangat senang sekali. Ada apa rupanya? Tanya gadis desa itu yang tampak penasaran. Emily tersenyum seraya membuka resleting tas ranselnya. Dewi Peri mau tahu kenapa Princess sangat senang sekali. Tanya gadis kecil itu sedikit membuat pengasuhnya semakin penasaran. Iya dong. Jawab Sofia. Ini dia. Sorak Emily seraya menunjukkan selembar kertas yang entah apa isinya. Apa itu, sayang? Tanya Sofia yang tampak belum tahu. Ini adalah formulir pendaftaran peserta lomba balet antar kota, jawab Emily yang tampak membuat Sofia tersenyum dan berbinar. Wah, hebat sekali, Princess. Itu artinya Princess akan mengikuti lomba itu. Sorak Sofia. Ya, dan hanya Princess yang terpilih di sekolah ini. Jawab gadis kecil itu penuh bahagia. Wah, Princess benar-benar luar biasa. Dewi Peri bangga pada Princess. Pasti Dedi pun akan senang mendengar hal ini. Seru gadis desa itu seraya memeluk manja asuhannya itu. Hehehehe, iya dong. Dan Dedi harus menandatangani surat ini, Dewi Peri. Ucap Emily. Oh, tenang saja, Dedi pasti mau. Jawab Sofia. Emily tersenyum penuh ceria. Tak lama kemudian sebuah mobil berwarna merah berhenti tepat di hadapan Emily dengan Sofia. Sepertinya ini mobil Uncle Verhat deh, ucap Emily. Benarkah itu? Sofia memantau siapa orang yang ada di dalam mobil merah itu. Hingga beberapa detik kemudian. Halo everybody. Sapa Verhat yang baru saja turun dari mobilnya. Hai Uncle Ver. Emily bersorak. Oh, ternyata kamu, Ver, ucap Sofia. Apakah kalian sudah akan pulang? Tanya Verhat. Sudah, Uncle, jawab Emily. Oke, kalau begitu sebelum pulang ke rumah, Uncle akan mengajak kalian bermain ke mall. Bagaimana? Apakah kalian tertarik? Seru pria tampan itu. Yeay, bermain ke mall. Princess sangat tertarik. Sorak gadis kecil itu. Tidak. Dewi Peri tidak tertarik. Tolak Sofia. Mengapa? Tanya Verhat. Aku takut Tuan James akan kehilangan putrinya ini, jawab gadis kecil itu. Hahaha, aku sudah meminta izin pada majikanmu itu, Sofia. Balas Verhat. Oh, sudah minta izin ya. Ucap Sofia sembari manggut-manggut. Seketika ia teringat pada wajah tampan majikan galaknya itu. Teringat dan masih terasa bagaimana nikmatnya digerayangi oleh duda tampan itu. Dan hal itu membuat gadis desa itu bergidik geli seperti sedang menahan buang air kecil. Kenapa, Dewi Peri? Tanya Emily. Kau ingin buang air? Tanya Verhat. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh. Tidak kenapa-napa. Sergah gadis desa itu. James menggeser layar ponselnya, membuka beberapa pesan WhatsApp yang ia terima dari mantan adik iparnya. Tetapi, walaupun sudah mantan, James tetap menganggap Verhat sebagai adiknya. Iya,
Aku sudah tahu kau menjemput Princess ke sekolah. Kenapa harus ngecat lagi? Gerutu duda tampan itu yang tampak menekan setiap ucapannya. Mungkin dia sedikit merasa terganggu atas datangnya beberapa pesan WhatsApp yang masuk ke dalam ponselnya. Duda tampan itu pun membuka pesan dari Ferhat. Dengan hati yang sedikit dongkol, ia tampak malas-malas menatap layar ponselnya. Namun, saat manik matanya menangkap beberapa foto yang Ferhat kirimkan, seketika kelopak matanya ia buka lebar-lebar. Hah? Annabel sedang berenang bersama Ferhat dengan Princess. Gumam duda tampan itu saat ia melihat foto Ferhat yang sedang menggendong Princess Emily di kolam berenang. Dan, kemana gadis desa yang James panggil Annabel? James menekan layar ponselnya dengan dua jarinya. Foto yang Ferhat kirimkan kepadanya, ia zoom lebar-lebar. Pokoknya ia ingin melihat seseorang yang sedang duduk di pinggiran kolam renang itu dengan jelas tanpa celah. Ya, Ferhat memang berniat menunjukkan fotonya dengan Princess yang sedang berenang. Sementara Sofia hanya sedang bermain air di pinggiran kolam berenang yang ada di dalam rumah mewah milik duda tampan itu. Tetapi tak dapat diduga jika ternyata James lebih tertarik pada sosok gadis manis yang sedang bermain air tanpa berpose. Ya, tentu saja Sofia tidak berpose, sebab ia memang tidak diajak berfoto oleh Ferhat. Astagfirullah, dia manis sekali memakai daster mini seperti itu, bisik James yang tampak tersenyum kecil saat ia memperhatikan si gadis desa yang sedang tidak berenang itu. Sofia memang sedang mengenakan daster mini warna merah marun. Daster bahan rayon dengan motif butterfly, model serut di bagian depan hingga diafragma dan model lengan yang lekton. Tentu saja hal itu membuat James gemas pada betis putih mulus yang Sofia biarkan terkena air kolam. Dan juga pada lengan Sofia yang begitu putih mulus tanpa celah. Sepertinya gadis desa itu memang tidak pernah mengalami penyakit kulit yang akan mengakibatkan kulit putih mulusnya ternoda oleh korengan. Astagfirullah. Aku harus segera pulang. Aku ingin melihatnya berenang dan ingin mengecupnya di dalam kolam renang itu. Ucap James seraya melipat ponselnya lalu memasukkannya ke dalam saku celananya. Tanpa membuang waktu lagi ia pun beranjak dari duduknya lalu berjalan keluar dari ruangannya. Di depan ruangan, Sekretaris Mila yang ditemani oleh adiknya, Ririn tampak bangkit berdiri memberi hormat. Selamat sore, Pak, sapa Mila. Selamat sore juga, Mil. Sahut James. Aku sudah akan pulang, Mil. Pekerjaanku sedikit lagi selesai, namun sepertinya besok saja akan kukerjakan lagi. Dan kau, jika sudah selesai bisa langsung pulang. Lanjut duda tampan itu yang tampak terlihat tampan dan keren dengan gaya rambut yang aduhai. Mila tersenyum seraya mengangguk. Baik, Pak. Jawabnya. Tetapi jika diizinkan maka biarkan saya saja yang akan mengerjakannya, Pak. Lanjut wanita cantik itu. James terdiam sejenak seperti sedang berpikir keras. Jika kau tidak lelah dan tidak sedang sibuk. Ucapnya seraya memainkan jarinya pada dagunya. Tentu saja tidak, Pak. Saya sudah selesai membagi tugas dengan Ririn. Jawab Mila. Oh, begitu, baiklah. Balas James. Hei, Ririn, duda tampan itu menyapa Ririn, sekretaris barunya. Ririn tersenyum manis. Halo, Pak James, sahutnya. Mulai besok kau akan menggantikan kakakmu ini, jadi kau harus siap dan berlatih dengan matang. Ucap James yang berhasil membuat Ririn membulatkan kedua bola matanya penuh. Baik, Pak. Jawab Ririn sedikit gugup. Ya, James memang sudah menerima Ririn menjadi sekretarisnya. Saat Mila izin untuk segera menikah dan mengatakan jika Ririn adalah adik kandungnya, James mencoba menerima kepergian Mila dan mulai menerima orang lain menjadi sekretarisnya. Dan,
Keputusan telah disepakati hari ini juga bahwa Mila mulai besok sudah tidak menjadi sekretaris James lagi. Ya sudah, kalau begitu aku permisi, ucap James yang kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Mila dan Ririn mengangguk, membungkuk serta tersenyum. Siap, Mbak. Jantung gue mau copot saat melihat senyuman mautnya. Astagfirullah. Tampan sekali ketua pimpinan. Lu sudah belasan tahun jadi tangan kanannya tapi tidak merasa tertarikkah pada Pak James, Mbak? Cerocos Ririn. Mila tersenyum kecil. Tidak sama sekali. Terkadang, cinta memang tidak selalu datang ketika kita sering bertemu dan berdekatan. Nyatanya, Mbak jatuh cinta pada orang yang sama sekali tidak pernah dekat dengan Mbak. Jawab wanita cantik itu. Ririn manggut-manggut tanda mengerti. Bersambung.